Oke, ini saya rekod tapi terlambat ya, udah nggak apa-apa. Ya oke, ini nanti saya unggah di di YouTube. Nanti gini ya, nanti kalau nanti post test, nanti minta tolong saya itu kalau bertanya mesti dikasih contoh-contoh. Jadi saya tidak akan tanya hafalan, ya ingat semua ya. Jadi saya tidak akan menanyakan hafalan. Tidak hanya menanyakan hafalan murni, tapi saya minta kamu ngasih contoh. Ya, jadi makanya kamu dengerin saya ngomong ya. Ini nanti saya kasih post test kamu. Jadi kalau komunikasi farmasi itu nanti essay ya, soalnya bukan checkpoint tapi essay. Jadi nanti kamu saya kasih post test. Tidak hanya sekedar hafalan loh ya, tapi kamu harus bisa memberikan contoh. Jadi minta tolong didengarkan baik-baik ya. Ya ini kemudian, nah ini contoh komunikasi yang baik ini ya adalah komunikasi yang terbuka. Jadi nanti Anda boleh main ke laboratorium di di lantai 2 ya. Udah pernah kan ke sana ya atau belum? Jadi di sana nanti ada apotek ya, ada apotek apa namanya itu? Mini apotek ya, apotek. Misalnya itu apotek bukan apotek beneran ya. Di sana nanti bisa Anda lihat di bagian depan itu ada etalasenya ya, apotek di atas itu ya. Nanti sebenarnya untuk praktek komunikasi farmasi itu ya sebenarnya, tapi karena pandemi saya nggak ngerti besok bisa seperti itu apa enggak. Jadi apoteknya itu untuk praktek sebenarnya. Terbuka harusnya ya. Jadi komunikasi harus terbuka ya. Tidak tertutup seperti ini, tidak seperti ini kan tertutup, nggak boleh ya, harus terbuka seperti ini. Jadi tidak ada tidak ada pembatasnya ya, ini konsepnya itu. Nanti bisa Anda lihat ya di laboratorium itu kita sudah mendesain ya bagaimana apotek itu yang seharusnya. Oke ya, yang lain-lain ini nanti silahkan dibaca sendiri ya. Saya ulangi ya, silahkan dibaca sendiri hafalan ya. Ini definisi komunikasi menurut beberapa orang ya. Ya, saya lewati aja. Nah, sekarang pengertian komunikasi. Ya, sekarang pengertiannya. Kalau tadi definisinya ya, karena pengertiannya. Nah, komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian pesan. Suatu proses penyampaian atau gagasan. Jadi pesan atau gagasan atau ide. Ya, jadi gagasan itu bisa merupakan ilmu pengetahuan. Ya, bisa merupakan ilmu pengetahuan. Jadi kita fokus bahwa pesan yang disampaikan itu adalah ilmu pengetahuan ya, tentang obat tentunya ya. Jadi bukan tentang yang lain-lain, tapi tentang obat. Dari seorang komunikator. Jadi dari seorang komunikator. Komunikator itu ya kita sendiri. Ya, kamu sebagai tenaga kesehatan ya, kamu sebagai namanya itu komunikator. Kamu itu ya, yang mengkomunikasikan gagasan tentang pengetahuan tentang obat. Nah, komunikator itu nama lainnya pemberi pesan. Ya, nama lain dari komunikator itu pemberi pesan kepada komunikan. Nah, komunikan itu penerima pesan. Jadi kalau komunikasi itu konsepnya ada yang memberi pesan, ya, ada yang memberi pesan atau komunikator, dan ada yang menerima pesan atau komunikan. Jadi ada istilah komunikan, ada istilah komunikator. Nah, komunikan itu siapa? Kalau konsepnya kita adalah komunikan ada pasien, ya, atau pelanggan atau customer. Ya. Jadi customer itu bisa pasien, bisa bukan. Misalnya ada orang membelikan obat anaknya, yang pasiennya kan anaknya ya. Kalau orangnya enggak, ya, itu kita komunikasi dengan pelanggan, customer, atau dengan pasien. Konsepnya itu. Nah, di sini juga diilustrasikan bahwa komunikasi itu bisa dengan banyak, tidak hanya dengan satu, tapi banyak orang. Ya, ini ilustrasinya seperti itu. Ya, bisa jadi nanti Anda waktu kerja di rumah sakit Anda disuruh edukasi ke pasien. Ya, mungkin pasiennya jumlahnya 10. Ya, itu juga komunikasi juga. Ya, jadi di sini itu pasiennya banyak. Jadi tidak hanya ke satu atau dua orang, tapi bisa jadi kamu disuruh edukasi ke pasien yang jumlahnya 10, ya itu namanya juga komunikasi juga. Ya. Jadi komunikasi itu sekali lagi adalah menyamakan persepsi dan berbagi, ya, berbagi pengetahuan. Ya ini ya, itu tadi ya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bagaimana proses komunikasi itu. Nah, jadi proses komunikasi itu sebenarnya tidak hanya ngomong doang ya, tidak hanya bicara ya. Nah, di sini itu. Tidak hanya bicara. Jadi kalau tadi kan saya membatasi bicara. Ya, bicara dengan pasien, ngomong dengan pasien. Ya. Nah, bisa jadi komunikasi itu adalah dengan ini ya, ini dengan bicara. Jadi komunikasi dengan bicara ini ya, dengan bicara.
Bisa juga dengan bahasa isyarat komunikasi itu. Ya, jadi pengertian komunikasi itu prosesnya tidak hanya dengan bicara langsung, tapi dengan bahasa isyarat. Ya. Bahasa isyarat itu misalnya kamu bilang, kamu menggeleng-gelengkan kepala, ya, atau mengangguk, itu juga komunikasi sebenarnya. Itu komunikasi yang sangat sederhana. Nah, nanti kita bukan itu maksudnya. Jadi nanti kalau kamu praktikum, kita tidak memakai bahasa isyarat itu. Ya. Tapi ini secara umum dikatakan bahwa komunikasi itu bisa memakai bahasa isyarat. Ya, mengangguk, menggeleng, ya, menggerak-gerakkan tangan. Ya. Nah, bahasa isyarat itu adalah bagian dari komunikasi farmasi. Jadi nanti kamu ketika bicara dengan pasien tidak hanya ngomong doang, ya, tapi juga harus disertai dengan bahasa isyarat. Misalnya tangannya digerakkan, ya, misalnya, ya, atau mengangguk atau tersenyum. Tersenyum itu adalah bagian dari bahasa isyarat tadi, ya. Ini, ya, bahasa isyarat ini sign language, itu isyarat. Kalau orang bilang itu ekspresi, isyarat itu ekspresi. Jadi komunikasi itu kombinasi antara omongan, ya, talking atau omongan dengan ekspresi. Ekspresi itu tersenyum, marah, itu termasuk komunikasi. Nah, itu ini yang perlu dipahami benar yang ini, yang dua ini, ya. Ya, kombinasi antara apa? Antara pembicaraan dengan ekspresi. Nah, inilah nanti yang akan kita fokuskan pada saat praktikum. Ya, jadi kamu fokus di sini. Kamu harus bisa berekspresi dengan baik, ya, tersenyum dan sebagainya, dan ngomongnya harus jelas dan tertata. Ini yang dua ini yang nanti akan kita pelajari pada saat pelajari dan dilatih pada saat praktikum. Nah, yang lain itu komunikasi bisa dengan writing, ya, menulis, ya, atau dengan device, ya, misalnya Anda nulis WA, SMS itu juga komunikasi, tapi itu bukan itu maksudnya. Kalau yang ini secara umum, ya, secara umum bisa jadi komunikasi itu dengan kita nulis email, ya, nulis WA, SMS, ya, kalau zaman dulu SMS, ya, kalau sekarang sudah jarang orang SMS, sekarang pakai WA, ya. Misalnya PJ-nya menghubungi saya, Pak, nanti kuliah jam sekian, ya, mengingatkan, mohon maaf, kamu nulis di WA, itu komunikasi juga, ya. Nah, tapi besok kita tidak belajar itu, ya, kita belajar spesifik ke komunikasi obat. Seperti itu, ya, itu pengertian dari komunikasi. Jadi komunikasi pengertiannya ada komunikan, ada komunikator, ya, ada proses, ya, ada proses. Jadi nanti kalau saya bertanya, jelaskan pengertian komunikasi, kamu jelaskannya mulai dari sini dan ini kamu jelaskan, ya. Jadi jangan hafalan, ya. Nanti kalau hafalan kamu nggak dapat nilai, ya. Jadi contohnya harus bisa menjelaskan, ya. Oke, kemudian sumber komunikasi, ya, sumber komunikasi. Tadi udah saya jelaskan, ya. Sumber komunikasi itu selain ada medianya, tadi sudah saya jelaskan singkat. Ya. Nah, medianya itu apa? Sarananya itu apa? Sarananya itu adalah tempat atau wadah, ya, rangkaian pesan dialihkan. Di wadahnya itu macam-macam, ya, sarananya itu macam-macam. Bisa device, ya, bisa device itu smartphone, ya, sarana, bisa telepon, itu juga sarana, ya, atau wadah. Jadi komunikasi itu ada 3 komponennya, ya. Ada komunikan, ada komunikator, dan ada sarananya. Sarananya itu device, ya, bisa device, ya, bisa smartphone, ya, bisa telepon, ya, atau mungkin bisa juga apa namanya itu telepon, device, ya, saya kira itu yang umum, ya, atau email, ya, email itu komunikasi satu arah, ya. Oke, kemudian untuk nah ini, ya, jadi komunikasi itu melibatkan ini komunikan, ini, ya, ini komunikator, ini komunikator. Jadi ini misalnya Anda di rumah sakit disuruh edukasi obat, ini contohnya, ini gambarnya ini, ya. Ini komunikator, ya, ini Anda ngomong di sini, ya. Ini komunikan itu yang menerima pesan, ya, ini yang memberi pesan, ya. Kemudian ini wadahnya apa? Wadahnya ini adalah medianya adalah komunikasi langsung, ya, talking, ya. Message-nya, pesannya itu adalah suara, ini, ya.
suara. Jadi ini pesannya itu suara. Kemudian ada feedback. Feedback itu tanya jawab. Ada feedback itu tanya jawab. Jadi nanti dalam praktikum nanti kamu ada tanya jawab dengan pasien. Jadi pasiennya bertanya, nanti ada yang jadi pasien, ada yang jadi apoteker nanti ya. Jadi nanti waktu praktikum kamu ada yang jadi pasien tuh, kamu sendiri jadi pasien temanmu. Satu kelompok nanti saya bagi-bagi, misalnya si A jadi apoteker, si B jadi pasien. Nah, pasien ini adalah menerima pesan ini. Pasien dan kamu adalah sebagai apoteker ya, waktu praktikum kamu adalah komunikator atau pemberi pesan. Nanti kamu tanya jawab dengan pasien. Pasien boleh bertanya ya. Pasien itu memberikan feedback namanya kalau bertanya. Pasiennya temanmu sendiri nanti ya, jadi pasien. Ya, nanti kamu bertanya mengapa kok begini, mengapa begitu, nanti kita ajari bagaimana cara jawabnya. Itu ya, jadi ini adalah gambaran pengertian komunikasi tadi ya. Gambaran pengertian seperti ini. Yaitu ya ini saya kira tadi ya. Ini saya kira tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi pengirim pesan ya, penerima pesan ya, komunikator ya, komunikan ya, memberikan informasi ya tentang obat, berbagi ya tadi ya, memberi pesan, berbagi, menyamakan persepsi tentang obat kepada pasien. Jadi ini nanti kamu waktu praktikum kamu jadi apoteker ini ya, pengirim pesan, temanmu jadi pasien nanti di sini. Ya, menerima pesan tentang obat, menerima informasi tentang obat, dan terjadi feedback. Dia bertanya, kamu ditanya sama temanmu, ya feedback. Ya, jadi ini adalah konsep nanti kalau praktikum seperti ini kira-kira ya. Jadi dia ini harus mendengarkan dan memahami pasiennya. Ketika kita ngomong. Jadi nanti konsepnya praktikum seperti ini, tapi ini nanti yang tentang obat ya. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci, tapi biar kamu ngerti ya. Biar kita paham itu seperti itu. Nah ini mungkin nggak usah kita bahas ya, yang ini ya. Poin ini nggak usah kita bahas. Nah, kemudian sebentar ya. Nah, kalau secara luas ya komunikasi itu banyak ya. Secara luas lagi, lebih luas ya. Nah, itu banyak. Misalnya pidato ya. Mimpin rapat ya. Nanti ini nggak kita bahas ya. Tapi ini untuk pengetahuan wawasan kita, dialog, ini komunikasi juga ya. Diskusi, negosiasi ya. Menyelesaikan konflik, wawancara, ini nggak kita ajarkan di praktikum ya. Ini ada sendiri anunya ya, pelajarannya. Argumentasi, wawancara enggak kita ajarkan, tapi ini adalah termasuk lingkup dari komunikasi secara umum ya. Argumentasi, wawancara ya. Ini enggak kita ajarkan. Jadi nanti mungkin kita hanya sekali lagi fokus pada komunikasi antara apoteker ya sini dan pasien ya, atau keluarga pasien. Jadi nanti ada yang berperan sebagai ibu, ya, ada berperan sebagai anak, ya. Dia bawa anaknya komunikasi dengan apoteker. Jadi lingkupnya di sini ya. Kemudian untuk nah itu tadi ya. Kemudian bagaimana tata cara komunikasi? Bagaimana tata cara komunikasi? Nah untuk tata cara komunikasi sendiri kita harus tahu siapa yang diajak bicara. Jadi harus tahu. Jadi kalau kita komunikasi itu kita harus ngelihat ya. Apa namanya itu kontak mata, ya, harus kontak mata. Jadi harus kontak mata, nggak boleh komunikasi itu nggak ada kontak mata ya, nggak boleh seperti ini ya. Kita harus melihat yang kita ajak bicara ya, namanya kontak mata. Agar kita dianggap menghargai, ya, dianggap menghargai. Jadi kalau kamu komunikasi dengan pasien, kamu harus melihat orangnya ya, apa namanya itu, ada kontak mata dengan orangnya. Nggak boleh kamu menunduk, ya nggak boleh ya, atau memalingkan muka nggak boleh. Ya, itu namanya tidak mengetahui siapa yang diajak bicara. Ya. Tidak tahu siapa yang diajak bicara. Itu tata cara komunikasi yang pertama itu ya. Tahu siapa yang diajak bicara. Kemudian yang kedua, ya, harus tahu apa yang dibicarakan. Ya, jadi setelah ada kontak mata dengan yang kita ajak komunikasi, juga harus tahu apa yang dibicarakan.
Jadi tahu, berarti dia ngerti, oh dia ngomong masalah obat, ya misalnya masalah obat hipertensi, dia harus tahu bahwa setelah terjadi kontak mata, harus tahu bahwa tadi membicarakan masalah obat hipertensi gitu ya. Jadi itu yang kedua, itu tata caranya, harus tahu apa yang sedang dibicarakan. Kemudian tempatnya juga harus tahu, jadi tempatnya harus ngerti ya. Jadi tempat, jadi misalnya kamu konsultasi obat, tempatnya itu ada ya. Tidak boleh kamu konsultasi obat di loket penerimaan obat, itu tidak ada tempat khusus. Ya. Itu contohnya seperti itu. Jadi tempat ini berpengaruh ya, tempat komunikasi itu berpengaruh. Pengaruhnya besar ya. Jadi kalau kita ketemu dengan pasien ya, kalau konsultasi memang ada dua kemungkinan ya, bisa di ruangan khusus ya, atau mungkin di rawat inap, itu bisa juga. Jadi komunikasi juga mengenal tempat, tata caranya. Kalau tempatnya nggak benar, hasilnya tidak baik. Jadi yang ketiga itu ya, yang ketiga itu tempat ya. Tempat itu where ya, tempat itu where ya. Kemudian kalau ini who ya, siapa itu who ya. Kemudian when, kapan komunikasi. Kapan terjadinya komunikasi itu. Jadi ini mungkin contohnya mungkin masalah lain ya. Contohnya misalnya kamu mau menghubungi dosen yang mau ngajar ya. Besok kok kuliah misalnya farmakologi misalnya sama Putri misalnya. Kamu harus tahu kapan kamu hubungi beliau ya. Nggak boleh sembarangan, mau hubunginya jam 12 malam ya. Kamu WA dia, WA dosen. Nah, itu namanya tidak tidak tahu waktunya. When-nya aku nggak ngerti ya, nggak paham ya. Masa menghubungi dosen itu jam 12 malam atau hari Minggu ya, hari Minggu jam 8 pagi dihubungi dosennya. Ya mungkin dosennya nggak ngerespon. Jadi minta tolong kalau nanti komunikasi ya, when-nya itu harus kamu perhatikan ya, terutama PC itu ya. Harus tahu ya. Kalau menghubungi dosen itu ya kalau bisa pas dosennya itu kira-kira buka HP lah ya, jangan hari libur sejak, apalagi hari libur jam 9, nah itu pasti nggak dibuka ya. Hubungilah kalau bisa, hubungilah pada saat dia itu diperkirakan dia itu dalam kondisi buka HP ya, apalagi malam-malam ya, itu ya nggak, kurang etis ya. Jadi when ya, when, who, kalau ini where ya, where itu di mana ya, where itu di mana, when itu kapan ya, kalau who itu kalau who itu siapa, kalau ini how ya, bagaimana ya, how. Kemudian why ya, why, pertanyaan. Nanti pada saat kita praktikum ya, akan ada sesi pertanyaan dari pasien. Jadi nanti kamu ngomong ya, menjelaskan tentang obat sebagai komunikator, nanti komunikasinya itu akan bertanya. Nah, misalnya apakah boleh diminum setelah makan, nanti dia akan bertanya seperti itu, yaitu why ya. Nah, tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk agar fokus. Jadi ada sesi pertanyaan. Atau mungkin nanti kamu yang bertanya, apakah Ibu sudah paham? Jadi mungkin nanti setelah kamu ngomong ya, menjelaskan obat, misalnya antibiotik ini, antibiotiknya diminum 3 kali ya, setelah makan ya, karena amoksisilin ya. Kemudian nanti kamu bertanya, apakah Ibu sudah jelas? Nah, ini namanya bertanya. Tujuannya apa? Biar fokus. Jadi dalam sesi komunikasi itu ya, terutama konseling obat, ketika kita selesai menjelaskan tentang obat, kita harus bertanya pada pasien. Ya, apakah Ibu atau Bapak sudah jelas? Nah, tujuannya apa? Agar fokus dengan tujuan pembicaraan. Ini ho, tadi saya keliru ngomong ya. Ini ho, ya ho. Nah, ini ho ini yang salah satu yang paling penting itu ho. Ho ini memerlukan skill dan pengetahuan. Ya, ho, ya. Baik itu ekspresi wajah ya. Kemudian ilmu. Ya. Bagaimana kita berkomunikasi yang jelas, itu kita harus punya ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, itu komunikasinya pasti nggak jelas ya. Pasti komunikasinya itu akan tidak fokus ya, dan akan bingung orang yang mendengarkan.
karena komunikasinya nggak jelas. Jadi kamu menjelaskan tentang antibiotik, kamu nggak tahu cara minumnya. Antibiotik ini diminum sebelum makan, kan keliru. Karena antibiotik itu kebanyakan mengiritasi saluran cerna. Kamu ngomongnya sebelum makan, ya otomatis orangnya akan mual-mual. Ini contoh itu. Jadi sekali lagi, Ho itu menjelaskan bahwa kita harus paham tentang ilmu itu, harus mengerti, ya, atau bagaimana kita berkomunikasi itu berpengaruh. Yang besar porsinya adalah pengetahuan kita, dan tidak lupa adalah ekspresi. Bagaimanapun pinternya kita, sepinter apapun kita, kalau kita itu judes, ya, jutek, ya, mukanya sudah masam dulu, pasti orangnya akan malas dengerin, ya. Bahkan mungkin dia nggak dengerin, ya, cuman manggut-manggut aja. Mungkin kalau saya ngomong, ya, pas kuliah saya ngomong, kemudian saya ngomongnya sambil marah-marah, mungkin kamu juga malas dengerin, ya. Mungkin ya juga nggak nganu, ya, nggak apa ya, sudah resisten kita. Jadi Ho ini cakupannya banyak, ya, bisa ekspresi wajah, bisa pengetahuan. Atau dengan kata lain, bagaimana kita akan berkomunikasi. Itu Ho, ya. Jadi ada Ho, ada when, ada where, ada who, ada what, ya. What itu yang ini tadi, ya. What itu yang ini. Ini what, ya. Ini who, ya. Ini what. Ini what. Apa yang sedang dilakukan ini what. Who, what, where, tempat, kemudian when, kapan, apa namanya itu, why, ya. Why itu bertanya tadi, ya. Kemudian apa namanya, oh itu bagaimana, nanti kamu saya tanya ini, ya, nanti, ya, nanti prosesnya kamu jawab, kamu bisa jawab, jelaskan nanti sampai contoh-contoh, ya. Kemudian tata cara komunikasi, ya, ini, ya, ini anu aja, ya, ini ekspresinya, ya, ekspresi waktu komunikasi, ya. Jadi jadi ekspresi itu penting, ya. Ekspresi itu penting, tadi sudah saya jelaskan ada unsur ekspresi, ya. Pertama harus apa namanya itu, sebentar, ya, ekspresi relax, ya, pertama harus relax. Jadi waktu komunikasi kita nggak boleh tegang, ya. Nanti kalau kamu praktikum kamu nggak boleh tegang, nanti kalau tegang lupa semua, ya. Apalagi pas ujian praktikum, wah itu nggak boleh, jadi harus relax, ya. Kalau relax itu nanti insya Allah penyampainya juga bagus, ya. Tersenyum itu, ya. Itu pertama kita harus relax dulu, ya. Ini lebih dalam lagi, ya, tekniknya itu. Nanti kita latih ini, ya. Jadi kamu nanti kalau praktikum kamu harus relax, nggak boleh kamu ngomongnya itu sambil merengut, nggak boleh, ya, harus relax. Kemudian yang kedua, tidak boleh berkata kasar, ya, atau jorok, ya, ini jelas lah, ya. Mungkin nggak perlu saya jelaskan, ya. Kamu nggak boleh marah-marah, ya, ada pasien kamu omelin, ya, nggak boleh, ya. Tapi saya kira untuk praktikum nggak mungkin kita akan melakukan ini. Jadi ini bagian dari yang nggak terduga kadang-kadang, ya. Tiba-tiba kita karena udah capek, ya, ngomongnya nggak enak, ya. Nggak boleh berkata kasar, ya. Pada pasien itu sangat dilarang, ya. Makanya kalau jadi pegawai rumah sakit itu, ya, jadi pegawai apotek, kalau kamu punya problem jangan dibawa ke pekerjaan, nanti heboh nanti, ya. Nanti pasiennya kamu marahi semua, ya, bubar pasiennya, ya. Ada orang datang kamu omeli, apalagi berkata kasar. Jadi ini adalah intinya itu kita nggak boleh membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaan, ini begitulah, ya. Karena ketika itu kita melakukan itu, otomatis omongannya jadi nggak enak, ya, kata-katanya jadi kasar. Kemudian komunikasi itu harus apa namanya itu ini sih anu, ya, harus topiknya harus apa fleksibel gitu, ya. Jadi kalau menjelaskan gini, maksudnya gini, ya, maksudnya kalau kita menjelaskan misalnya bagaimana cara minum antasida, misalnya contohnya, ya. Jadi antasida kan contohnya Promax, ya. Kita menjelaskannya itu harus fleksibel, ya, topiknya. Jadi enak didengar gitu loh, ya. Itu mah nggak gampang, ya. Ya mungkin Ibu ini maaf, ini untuk Promax, ya, ini diminum sebelum makan. Jadi mungkin Ibu caranya itu jam 6 minum, ya, nanti makannya jam 7 sarapannya.
Jadi selisihnya 1 jam. Nah, kemudian nanti dikunyah ya, setelah dimakan langsung dikunyah. Tujuannya agar obat itu bisa diserap dengan baik. Dan jangan khawatir Bu, obat ini rasanya itu tidak pahit ya, karena ini kan kalau kita minum promah itu rasanya tidak pahit, jadi nggak apa-apa dikunyah, nggak masalah. Ya. Itu contohnya seperti itu ya. Jadi ngomongnya itu harus ya, nggak boseni gitu loh ya. Walaupun kamu ngomongnya pinter tapi ngomongnya boseni cuman strike, ya itu juga nggak baik. Ya. Itu salah satu tata cara komunikasi itu seperti itu. Kemudian nggak boleh motong pembicaraan, ya nggak boleh. Ya, jadi nanti kamu kalau komunikasi nggak boleh motong pembicaraan. Jadi waktu gini, waktu nanti praktikum ya, kamu jadi pasien ya, kamu nggak boleh belum selesai ngomong apotekernya kamu udah motong pembicaranya, itu nggak boleh. Jadi menunggu sampai dia selesai menjelaskan ya, nanti baru temennya baru feedback ya, bertanya. Jadi jangan sampai baru menjelaskan separuh, baru aturan pakai dijelaskan udah dipotong dulu, baru terus bertanya, itu nggak boleh ya. Jadi komunikasi itu tata caranya itu nggak boleh memotong pembicaraan ya. Jadi nunggu sampai orangnya selesai ngomong. Ya. Ya nanti kamu kan kelompok itu kan ada 4 orang ya, satu kelompok 4 orang ya. Mungkin nanti maju dulu, si A jadi apoteker, si B jadi pasien gitu ya. Nanti terus ngomong, nggak boleh dipotong pembicaranya sebelum selesai ngomong. Ya itu ya. Kemudian ini mungkin nanti dibaca sendiri ya. Ini tata cara berkomunikasi lewat telepon ya. Ini gunanya untuk waktu kita itu kerja di rumah sakit gunanya ya. Jadi nanti kalau kamu kerja di rumah sakit, kan kamu sering ditelepon dokter, ya. Tidak apotekernya aja, mungkin TTK-nya ditelepon. Misalnya, Mbak, kamu punya enggak itu amlodipin? Kan dia nanya gitu, ya. Atau kamu bertanya pada dokter, dok, maaf, ini amlodipinnya habis, yang 5 mili habis dok. Terus gimana dok? Diganti 10 mili tapi separuh. Jadi itu nanti itu ada tata caranya. Tapi itu nanti untuk praktikum tidak kita lakukan ya, karena nanti terlalu panjang. Tapi ini kamu baca nanti ya. Kita kira-kira kalau komunikasi dengan dokter itu seperti apa. Cuman nanti pada saat praktikum ada yang berperan sebagai dokter. Jadi ada yang berperan sebagai dokter. Nanti kamu harus baca ini dulu. Ya. Jadi nanti ada yang berperan sebagai dokter, ada yang berperan sebagai pasien, ada yang berperan sebagai keluarga pasien, ya. Ada yang berperan sebagai perawat. Ya, tapi nanti tidak semua modul itu ada perawatnya, tidak semuanya, ada dokternya, enggak semua. Ini kamu pelajari dan nanti kalau kamu ada yang berperan sebagai dokter itu lewat telepon nanti, seakan-akan kamu telepon ke dokternya. Kemudian, nah ini tata caranya ya tentu saja harus nanti dibaca ya, ini dibaca harus menggunakan bahasa Indonesia yang resmi, nggak boleh pakai bahasa yang nggak dimengerti ya, harus sopan dan sebagainya ya. Jadi ini mungkin kalau kita media sosial ya, pakai media sosial ya. Nah ini nggak kita pada saat praktikum kita nggak lakukan ini ya. Oke, kemudian ya. Nah ini saya yang terakhir ya, sebelum saya akhiri ini saya menjelaskan sedikit tentang tata cara komunikasi dalam Islam ya, karena kita sebagai institusi Muhammadiyah ya harus Islami. Jadi kan kemarin visi-visinya itu kan unggul dalam farmasi klinik dan herbal, inovatif dan Islami. Ini Islamnya harus ada. Jadi nanti kamu kalau praktikum kamu juga harus ada Islaminya ya. Yaitu mengucapkan salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada salamnya. Jadi kalau itu ciri dari bahwa kita itu adalah institusi Islam. Nah, untuk tata caranya sendiri di sini ada kaulan kariman atau mulia, ya. Kaulan ma'rufan baik dan sebagainya, jelaskan satu aja ya. Nah, kalau berkomunikasi harus jujur ya, jangan berdusta. Ya. Jadi waktu kita komunikasi dengan pasien kita nggak boleh berdusta. Ya. Kalau jadi artinya itu misalnya harganya sekian, kamu nggak boleh berdusta masalah harga. Ya. Contoh aja ya, jadi kamu harus jujur waktu bicara atau komunikasi dengan pasien. Ya. Kalau kamu ditanya obatnya sudah diminum rutin, ya harus jujur bahwa obatnya sudah diminum rutin. Ya. Atau nggak boleh, kamu nggak jujur.
Pertama harus jujur ya. Jujur itu kaulan syaidan ya. Lurus atau benar. Kaulan syadidan. Kemudian yang kedua, kaulan kariman mulia. Ya, jadi tadi ya, tidak boleh jorok omongannya ya, harus sopan ya, tidak boleh menghina, mengejek. Jadi nanti minta tolong ya kalau praktikum yang serius ya, jangan cengengesan maksudnya ya. Jadi biar kita itu sopan ya, jadi kita terlihat sopan. Ya. Namanya itu kaulan kariman, ya. Mulia. Jadi kita di hadapan pasien kita terhormat ya, tidak boleh cengengesan ya, tidak boleh tapi harus ramah. Ya, itu namanya mulia atau kariman. Kemudian ini kaulan ma'rufan atau baik. Ya. Jadi baik ini kalau ini konsepnya komunikasi secara umum ya. Berkatalah yang baik atau lebih baik diam ya. Jadi ini lebih bersifat umum ya. Nggak boleh menghina, menghasut ya, menfitnah. Ini enggak kita maksudnya untuk praktikum tapi ini secara umum ya. Kaulan ma'rufan. Ma'ruf itu baik. Kemudian kaulan balighon atau tepat ya. Nah, kalau tepat ini kita membedakan kita bicara dengan anak-anak atau dengan orang tua ya. Jadi nanti kamu kalau ngomong tentang obat ya harus dibedakan bicaranya dengan siapa dulu ya. Dengan orang tua atau dengan anak-anak ya. Dengan anak-anak beda ngomongnya dengan orang tua tentunya ya. Dan itu harus kita pelajari ya. Jadi kita bisa membedakan ya. Mana komunikan kita itu ya. Apakah orang tua, apakah anak-anak, apakah pejabat itu beda-beda ya. Itu namanya kaulan balighon. Kemudian kaulan lain atau lemah lembut itu sopan santun ya tentunya ya. Ini ekspresi suaranya ya. Nggak boleh keras ya, itu sopan santun. Itu bagian dari, jadi intinya ini bagian dari komunikasi nonverbal atau ekspresi ya, suara. Jadi nanti kamu waktu praktikum ya juga suaranya harus nggak boleh terlalu tinggi ya, seperti membentak-bentak. Jadi minta tolong ya nanti kebiasaan-kebiasaan yang kamu bawa dari rumah ya, waktu praktikum itu dihilangkan semua ya. Jadi tiap praktikum nggak boleh permasalahan di rumah itu dibawa ya ke dalam praktikum. Jadi kamu di rumah marah-marah nanti ikut di sini itu jadi ngomongannya jadi nadanya tinggi nggak boleh ya. Jadi itu nanti itu kamu harus latih itu ya. Kamu harus latih semuanya itu. Ya, yang biasanya jutek ya jangan jutek lah ya waktu praktikum. Ya, nanti kita belajar kalau kerja juga seperti itu ya, nggak boleh. Kalau mau sama temannya jutek ya silakan aja. Nanti itu permasalahan dengan temanmu ya. Tapi kalau pada saat kita kuliah, pada saat kita praktikum harus kaulan layinan ya, lemah lembut. Kalau ngomongnya itu halus ya, sopan ya. Oke itu ya, mungkin itu materi tentang komunikasi farmasi ya. Sebenarnya materi ini tuh kan teori aja ya. Sebenarnya teori aja ya, bukan Jadi kalau teori itu kan ngomong aja gampang ya ngomongnya, tapi nanti kita harus melatih ini sampai 8 kali ya, 8 minggu, 8 modul ya. Kalau nggak salah 8 atau 7 saya lupa. Ya. Kamu harus melatih tadi itu yang semua saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir itu kita latih 8 minggu. Ya, kalau teorinya gampang ya kamu ngapal, tapi nanti kamu belum tentu bisa melaksanakan apa yang ada di teori itu. Ya. Jadi sebenarnya komunikasi farmasi itu lebih banyak untuk melatih. Ya. Jadi kalau teori itu hanya kisi-kisinya, tapi kuncinya di praktikum. Ya, jadi sebenarnya tujuan dari kuliah ini adalah ketika kamu besok kerja ya dimanapun ya, terutama di rumah sakit, kamu punya skill yang baik tentang komunikasi. Ya kalau bisa ya kamu juga punya skill yang baik ketika berkomunikasi dengan teman ya kalau bisa. Tapi kalau tujuan utamanya ketika kita kerja, makanya nanti kita akan melatih itu per modul. Dan semuanya itu mencakup apa yang tadi saya sampaikan. Mulai dari lemah lembut, sopan, santun, macam-macam ya. Nggak boleh ngomong jorok, itu semuanya akan mencakup. Ramah ya, tersenyum, itu semuanya akan bisa. Saya kira cukup ya. Saya kira itu aja ya. Nanti saya akan bertanya lewat Edu ya. Ada soal prosesnya ya. Nanti minta tolong kalau saya bertanya jangan hafalan yang dijawab, tapi contoh-contohnya juga ya. Biar saya tahu kamu itu dengerin apa enggak ya. Kalau cuma kopas ya akan kelihatan ya, nanti akan saya lihat. Kemudian nanti ini kayaknya videonya terlalu panjang ya, kalau diunggah mungkin waktunya nggak cukup ya, nanti mungkin mengunggahnya saya agak siang, tapi yang jelas nanti kamu harus
menjawab post test ya habis ini ya. Nanti diatur aja sendiri waktunya ya. Nanti terserah mau selesai jam berapa, tapi yang kalau paling tidak nanti jam 10 udah harus selesai ya prosesnya ya, udah harus dijawab. Dan ini sudah jam 8:30 ya, sudah 1 jam saya ngomong ya. Sisanya kamu yang aktif ya. Silahkan nanti saya buatkan tempat dulu untuk soal dan saya buatkan tempat dulu untuk materinya ya, biar nanti kamu bisa baca materi PPT saya. Tapi materi PPT itu sebenarnya lebih penting kalau kamu dengarkan tadi, dengerin. Oke, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada, nanti ini sudah semua masuk ya, alhamdulillah ya. Ya, minta tolong ya bagi teman-teman yang mahasiswa yang koneksinya sering bermasalah ya, nanti untuk diperbaiki. Saya akhiri, terima kasih. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya live ya.